bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. Ibu, ayah, kakek, nenek, kakak. Halo, welcome back to Beriman Story. Jauh-jauh hari, Rasulullah SAW telah mengingatkan hal ini kepada kita semua, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah fana, benar-benar sangat singkat dibandingkan kehidupan di akhirat yang sangat kekal dan abadi. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, pantun dulu. Makan ketoprak campur kedongdong. Subscribe dulu dong, dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan dari segala urusan-urusannya dan dimudahkan dari segala munajat-munajatnya. Di sini aja. Sebagaimana diriwayatkan, Dai Al-Mustawid bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat, melainkan seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Maka lihatlah seberapa banyak air yang ikut pada jari itu. Jadi sungguh tidak dapat dibayangkan singkatnya kehidupan di dunia ini, hanya berupa tetesan air yang sangat sedikit di satu jari bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang sangat lama dan luas laksana lautan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati." Suatu hari Imam Ghazali berkumpul dengan murid-murid, lalu ia bertanya pada mereka, "Apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini?" Jawaban murid-muridnya, "Orang tua, guru, teman, dan kerabat." Lalu sang imam berkata, "Semua jawaban kalian benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Sebab janji Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan mati." Surat Al-Imran 185. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya sudah mati? Orang yang mati awalnya tidak menyadarinya bahwa dirinya telah mati. Dia merasa bahwa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati, hingga diturunkan ke dalam kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak, tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang, meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk, dan kini sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti dengan kain sambil bertanya kaget, Di mana aku? Kemana jalan aku? Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. Di mana aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan berlumpur? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah, dan sebenarnya apa yang dia alaminya bukanlah mimpi. Ya, dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. Ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, sahabat.
tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ampuni aku, Allah. Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa, yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum akan mendudukannya dan menenangkan dirinya, menghiburnya, dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Jika dia orang buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Pertolongan Al-Quran di alam kubur. Dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada penolong yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran, bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah bahwa jika seseorang mati atau meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pembumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini, sehingga ia dimasukkan di dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara pelan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Malail Ala, himpunan Fadilah Amal 609. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran. Seharus selepas membaca hadis ini, getaran harapan karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pembela kita di hari yang tidak ada pembela, sekaligus getaran takut kalau Al-Quran akan menuntut kita. Banyak riwayat menerangkan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, keluargaku, saudaraku, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawa kami saat tubuh kami tak pantas berada di surgamu. Amin. Sekarang Anda memiliki dua pilihan: membagikan pengetahuan ini kepada teman kalian, insya Allah bermanfaat dan akan menjadi pahala bagimu. Siapakah sahabat-sahabatku selama di alam kubur? Dialah Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Komen aja di bawah agar kita bisa berbagi ilmu. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di Barimin Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.